Hai, namaku Freddy Wong dan aku akan membagikan beberapa ide tentang bagaimana kalian dapat mulai menggunakan pencahayaan yang efektif untuk menciptakan suasana dan gaya tertentu untuk video kalian yang akan sangat menarik bagi penonton kalian. Pertama, mari kita membahas tentang apa itu pencahayaan yang baik dan mengapa kalian mungkin ingin memiliki pencahayaan yang bagus. Kalian mungkin tidak memikirkan apa itu pencahayaan yang bagus, tapi kalian pasti tahu apa yang bukan pencahayaan yang bagus. Sekarang, saat kalian melihat video seseorang yang tidak benar-benar bisa kalian lihat, atau ada sebuah jendela besar di belakang dan kalian tidak bisa melihat wajah mereka, atau ada terlalu banyak cahaya yang membuatmu tidak bisa benar-benar melihat detailnya, atau mungkin pencahayaannya yang tidak berarti apapun, dan tidak benar-benar memberikan suasana atau perasaan yang berkaitan dengan adegan itu. Pencahayaan yang baik membantu menyampaikan ide kalian tentang tampilan video kalian dan membantu menghubungkan penonton kalian dalam suatu cara yang emosional. Mereka tidak hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi, pencahayaan juga membantu kalian membagikan ide dengan menjadi bagian cerita atau membuat suasana yang kuat. Jadi kurasa pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang secara efektif menyampaikan cerita yang sedang kalian coba sampaikan tanpa terlihat terlalu menonjol atau tanpa terlalu banyak menyita perhatian ke cahaya tersebut. Kurasa kebanyakan orang berpikir, oh tanpa pencahayaan kemudian mereka menyalakan semua lampu yang ada dan membuatnya sangat terang dan silau. Dan ya, mungkin cahayanya tak perlu sebanyak itu. Yang lebih penting adalah menyampaikan apa yang kalian coba untuk ceritakan. Dan jika ada lebih banyak adegan tersendiri atau apapun itu, dan memastikan pencahayaannya cocok dengan suasana yang sedang kalian coba buat. Kurasa salah satu contoh terbaik yang kami miliki terkait hal ini bukanlah adegan yang aku beri cahaya, tetapi adegan yang diberi cahaya oleh pengarah fotografi kami yang sangat berbakat, John Salmon, di musim kedua, episode kedua dari Video Game High School. Seluruh kisahnya adalah sejenis rangkaian noir yang dibidik dalam gaya yang sangat berbeda dari tayangan lainnya. Umumnya, Video Game High School sangat datar secara keseluruhan, secara umum terlihat datar, dan ini adalah salah satu bagian di mana John gila-gilaan dengan gaya noir, dan seperti bayangan yang sangat, karena ini semacam misteri yang berusaha dipecahkan oleh karakternya. Jadi pencahayaan di sana sangat membantu menonjolkan corak dan suasana bagian itu, dan benar-benar membuat segmen itu menonjol dari semua video lain yang pernah kami rekam. Bagaimana cara memilih pencahayaan terbaik untuk video kalian? Dengan begitu banyak cahaya dan opsi yang bisa dipilih, ambil salah satu gaya cahaya yang paling sesuai dengan video yang sedang dibuat untuk penggemar kalian. Misalnya, jika kalian sedang membuat vlog atau video komedi, kalian mungkin ingin memastikan video kalian diberi pencahayaan sedikit lebih terang dan lebih merata, karena kalian ingin membuat orang-orang fokus bukan pada adegan yang dramatis, tetapi pada komedi atau diri kalian sebagai vlogger. Tidak hanya dengan menambahkan cahaya latar atau cahaya bingkai. Jika kalian melakukan sesuatu yang lebih dramatis seperti film aksi menegangkan atau video musik, kalian mungkin harus mempertimbangkan lebih banyak kontras atau bermain dengan warna pencahayaan sehingga gambar terasa lebih dinamis dan menarik. Kecerahan, kontras, dan warna. Inilah unsur yang benar-benar bisa membantu kalian menentukan gaya kalian sendiri dan menceritakan kisah yang ingin disampaikan atau membangun dunia yang ingin kalian ciptakan. Jadi kurasa saat kalian memulai, aku rasa kalian akan mulai bermain-main dengan slider dan mulai membuat adegan-adegan lebih cerah atau memasukkan warna dan saturasi saat mengerjakan semua ini. Karena kalian ingin membuat sesuatu yang terlihat keren, dan sejujurnya membuat sesuatu yang terlihat keren bukanlah tempat yang buruk untuk memulai. Tapi hal yang penting adalah bahwa kalian benar-benar memikirkan pilihan yang dilakukan dalam hal mengubah tampilan gambar kalian. Bagaimana hal itu memengaruhi apa yang ingin kalian sampaikan? Contoh yang paling sederhana adalah adegan horor. Jika adegannya adegan horor dan semuanya diberi cahaya terang dan kalian dapat melihat semuanya, itu tidak akan benar-benar menyampaikan apa yang ingin kalian hadirkan jika kalian ingin seseorang merasa ketakutan. Di samping itu, adegan horor yang diberi cahaya terang seringkali bisa menonjol dalam film itu. Ini mungkin bisa memberikan kesan aman yang palsu jika kalian ingin mengagetkan mereka nantinya. Inilah yang dapat kalian pelajari dengan sangat mendasar hanya dengan melihat film dan menyadari pilihan pencahayaan yang dibuat sutradara dan fotografi dalam film itu. Unsur pencahayaan yang paling sederhana adalah tingkat kecerahan. Semakin cerah cahayanya, seringkali semakin terang suasana yang kalian hadirkan. Dan juga semakin mudah melihat benda-benda. Kalian bisa mengatur kecerahan dengan menambahkan cahaya atau memindahkannya lebih dekat atau lebih jauh dari subjek kalian. Kontras mengacu pada perbedaan antara bagian paling terang dari gambar dengan bagian paling gelap. Jadi mungkin beberapa area dari bingkai kalian diterangi dengan baik, sedangkan yang lainnya sengaja dibuat lebih gelap untuk menciptakan tekstur yang menarik. Menambahkan kontras bisa membantu membuat tampilan 3 dimensi dalam video sehingga terlihat lebih dramatis. Mengubah kualitas warna cahaya adalah cara yang cepat dan ampuh untuk memengaruhi suasana video kalian. Warna yang lebih dingin umumnya dapat membuat suasana yang lebih tenang atau mengindikasikan suatu adegan malam, sedangkan warna yang lebih hangat cenderung terasa lebih intim. Berapa banyak kreator yang diperlukan untuk memasang sebuah bola lampu? Tergantung pada berapa banyak lampu yang kalian miliki. Aku jadi merasa bersalah. Sekarang mari kita masuk ke lebih banyak alat yang akan membantu kalian mendapatkan hasil terbanyak dari pencahayaanmu. Sudut pencahayaan yang berbeda adalah cara sederhana untuk mengatur cahaya apapun yang sedang kalian kerjakan untuk membuat tampilan atau perasaan baru. Menggunakan sejumlah penerangan adalah cara bagus yang membuat kalian bisa lebih luas dan lebih memiliki kekuatan untuk mulai menyampaikan kisah dan menciptakan lebih banyak suasana dengan pencahayaan kalian. Jika kalian menggunakan alat pencahayaan interior, cahaya yang paling sederhana jika kalian ingin tampilan yang datar dan merata adalah cahaya utama di depan kalian. Cahaya utama ini juga dapat menciptakan
menciptakan cahaya ajaib di sekitar mata yang merupakan kunci menuju jiwa kalian. Kilauan kecil di sana, dan terkadang itu sangat penting untuk membuat subjek kalian terlihat lebih seperti manusia, dan membantu kalian lebih memperlihatkan perasaan tentang apa yang kalian bidik. Jika kalian ingin mulai menambahkan lebih banyak bayangan pada subjek, coba cahaya pengisi di samping dan sedikit agak jauh dan membelakangi bagian samping subjek kalian. Hal ini akan memberikan subjek dimensi dan kedalaman yang agak lebih banyak. Dan jika kalian ingin memberikan sejumlah tekstur pada bingkai, pertimbangkan untuk menambahkan lampu di latar belakang, bahkan mungkin lampu ruangan dari belakang kepalaku atau kepalamu. Ini akan memberi efek lingkaran kecil yang bagus dan benar-benar membuatnya menonjol dari latar belakang. Jika kalian di luar rumah pada siang hari, coba pertimbangkan untuk mengambil gambar di tempat yang teduh, jadi kalian tidak menyipitkan mata ke arah matahari, tetapi masih bisa mendapatkan kisaran warna yang dinamis yang tidak semuanya berlebihan. Jadi ada banyak sekali jenis pencahayaan. Jadi di mana sebaiknya kalian memulai? Kreator yang membuat pilihan tertentu dari jenis pencahayaan yang mereka gunakan dapat menghubungkan pencahayaan mereka sedikit lebih efektif. Pilihan pencahayaan yang berbeda terbagi menjadi 3 pilihan dasar. Cahaya matahari siang hari, cahaya praktis yaitu lampu atau penerangan yang ada di sekitar, atau peralatan pencahayaan yang kalian beli atau sewa. Setiap opsi ini bisa menjadi pilihan yang bagus. Jadi mari kita lihat pilihan yang tepat untuk video kalian. Cahaya alami bagus karena sangat terang dan merupakan sumber cahaya paling terang di galaksi kita. Tetapi ada batasannya, seringkali kalian tidak bisa mengatur letaknya. Benar-benar tidak terserah pada kalian. Cahaya praktis seperti lampu atau peralatan pencahayaan yang sedikit terbatas daya jangkauannya, setidaknya memberi kalian fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan matahari. Kalian dapat memilih apakah ingin membuat cahaya sejuk seperti bola lampu pijar, atau cahaya hangat seperti bola lampu tungsten, dan kalian juga bisa memposisikan cahaya sesuka hati, mengubah sudut, menambah kontras pencahayaan, mengatur intensitas cahaya pada subjek. Banyak hal yang bisa kalian lakukan menggunakan lampu. Dari semua itu, kedua sumber dapat menjadi pilihan bagus, tapi apa yang kalian gunakan sangat tergantung pada jenis suasana yang ingin dibuat. Sekarang mari membahas tentang di mana, bagaimana, dan mengapa cahaya alami digunakan. Menggunakan cahaya alami adalah cara yang efektif untuk memastikan penonton dapat melihat video kalian, tetapi juga ada hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan untuk memastikan kalian tidak kelebihan cahaya atau menimbulkan gangguan pada mata yang bisa sebaliknya menghilangkan apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi saat berada di luar, banyak hal yang harus kalian mengerti bahwa matahari sangatlah kuat dan hanya ada sedikit hal yang bisa kalian lakukan untuk melawan matahari. Karena cahaya alami sangatlah terang, dan jika kalian berada langsung di bawah matahari, kalian dapat menghasilkan efek yang tidak begitu bagus seperti menyipitkan mata, bayangan gelap, ekspos berlebihan di mana semua benda kehilangan warnanya, dan terlihat memudar. Hal yang umumnya ingin kalian hindari. Jika kalian berada di luar ruangan, pertimbangkan mencari area teduh yang masih memungkinkan kalian mendapatkan cahaya cerah dan kualitas cahaya matahari, tapi tidak terlalu menghasilkan bayangan kasar yang sama, yang terkadang bisa membuat aktor memicingkan mata atau teralihkan perhatiannya. Jika kalian berada di dalam ruangan, cobalah menutup jendela yang ada menggunakan gorden penyebar atau sejenisnya, sehingga kalian masih mendapatkan perasaan bahwa sekarang siang hari di luar, tetapi tidak terlalu mengekspos semua yang ada di adegan. Gorden atau kerai dapat menjadi cara yang bagus untuk mengatur cahaya masuk dari luar ruangan dengan cepat dan efisien. Atur sisi kamera kalian tentu saja atau menggunakan filter ND yang bisa membantu mengatasi beberapa tantangan ini. Jenis cahaya lain yang bisa kalian buat sendiri adalah dengan pergi dan membeli beberapa lampu jepit yang bisa didapatkan di toko peralatan rumah tangga atau kebun. Seluruh lorong berisi bola lampu sebenarnya ada di sana. Kalian bisa membeli jenis tungsten, jenis pijar, beli saja beberapa bola lampu dan lihat bagaimana rupa dan tampilannya di depan kamera. Lihat juga bagaimana lampu tersebut memengaruhi adegan dan suasana dan seberapa kuat, dan setelah kalian mendapatkan gambaran di kepala, kalian bisa mulai memakai alat-alat itu. Jadi jika kalian melakukan pengaturan pencahayaan jenis vlog dan kalian tidak memiliki banyak waktu, hal termudah yang bisa kalian lakukan adalah berpikir seperti ini. Prioritaskan bagian yang paling utama dari bingkai yang mana yang mungkin akan menampilkan wajah dan secara keseluruhan, terangi secara merata dan terangi sedemikian rupa sehingga tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan latar belakangnya. Cara termudah melakukan ini adalah menggunakan 1 atau 2 lampu dari kedua sisi kamera dan sejenis penyebar di depan lampu. Jika kalian bisa mendapatkan kaos putih, kain, benda apa saja yang memiliki sumber penyebar yang kita bisa melihat melewatinya namun tidak tembus pandang, itulah benda yang akan dibutuhkan untuk direntangkan di atas lampu kalian. Pastikan apapun yang kalian gunakan tidak mudah terbakar. Semua pilihan ini hanya untuk memberikan lebih banyak opsi dalam hal bagaimana kalian ingin menghalangi cahaya dan menyampaikan cerita dengan lebih dramatis atau menarik cerita dengan tingkat kontras dan warna pilihan kalian. Di bagian akhir, kita bisa masuk ke beberapa detail tentang alat penerangan seperti diffusion, gel, dan kartu bounce. Kertas diffusion contohnya membuat cahaya jadi lebih lembut, sedangkan gel sebenarnya mengganti kualitas warna cahaya kalian. Anggaplah kalian ingin agar subjek mendapatkan sinar lembut atau untuk membuat subjek kalian terlihat lebih santai atau mudah didekati. Bagaimana cara melakukannya jika yang kalian miliki hanyalah bola lampu besar dan terang yang bersinar dan membuatnya terlihat menyeramkan dan tidak bisa didekati? Jika kalian ingin melembutkan cahaya tajam itu, coba pertimbangkan menggunakan diffusion. Kartu bounce pada dasarnya hanya papan putih besar yang dibuat dari styrofoam atau papan poster. Dan kalian gunakan untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke subjek untuk mengisi bayangan, meratakan kualitas cahaya, atau menambahkan cahaya ke area yang tidak terkena sumber cahaya yang kalian miliki. Saat di luar ruangan, menurutku benda yang paling kalian butuhkan adalah kartu bounce, karena kalian menggunakannya untuk mengisi bayangan wajah subjek, karena jika itu yang ingin difokuskan itu akan sangat penting,
Terutama untuk bidikan close-up, medium, sebuah kartu bounce akan membuat kalian bisa benar-benar membentuk cahaya yang berasal dari matahari. Kartu bounce berfungsi sebagai diffusion karena seringkali cahaya matahari langsung sangat tajam dan menyebabkan bayangan. Kalian bisa menggunakan diffusion dan memastikan bayangan diffusion menutupi wajah subjek dan membuatnya diterangi dengan lebih merata. Seringkali saat kami pergi keluar ruangan, itu saja yang kami bawa, sebuah kartu bounce dan diffusion. Jika kalian ingin agar pencahayaan memberikan suasana tertentu, coba beri warna yang bisa membantu mencapai perasaan tersebut. Contohnya, di adegan sebuah pesta, cahaya berwarna sangat bagus untuk adegan pesta. Dengan memberikan sedikit warna atau sebuah warna pekat pada cahaya, kalian bisa mengatur suasana dari adegan kalian. Dan jika warna kuning contohnya, bisa membuat kalian sedikit lebih ceria, sedikit nuansa merah mungkin akan memperlihatkan peringatan atau bahaya. Jadi dalam hal pilihan warna pekat, kami membuat video berjudul Arcade Dominator atau Redox. Di sana aku melakukan adegan aksi sekali lagi di dalam arcade, dan kami menginginkan tampilan neon yang sangat menonjol di sana. Ini hampir seperti adegan pesta, jadi kami sangat tegas dengan warna-warna yang kami gunakan, umumnya biru, ungu, magenta, dan kami melakukannya di mana-mana, sehingga menjadi kesempatan bagi kami untuk menentukan suasana, menentukan perasaan dalam ruang yang umumnya kalian tidak bisa melihat terlalu jelas jika hanya menaruh kamera dan mulai mengambil gambar. Bagian terbaik dari pencahayaan mungkin adalah kalian bisa mengambil lingkungan yang dikenal dan mengubahnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ingin melihat pelajaran lainnya yang seperti ini dari Creator Academy, klik di sini. Dan jika kalian ingin melihat beberapa hal yang kami lakukan, lihat youtube.com/rocketjump atau klik di sini.